Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita berjumpa di majelis yang mulia pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kata-kata mutiara dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari kitab Al-Ghurar min Mauqufi Al-Athar. Dan sekarang kita memasuki ghurar yang ke-13. Qala al-musannif waffaqahullah, al-ghurratu tsalitsata asyrata, ghurrah yang ke-13. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, bahwasannya beliau berkata, as-sabru nisful iman, sabar itu adalah separohnya iman. Wal yaqinu al imanu kulluh, dan yakin itu adalah iman seluruhnya. Rawahu Tabarani wa isnaduhu sahih, riwayat Imam Tabarani dan sanadnya sahih. Wa 'allaqal Bukharil jumlata tsaniyah, dan kalimat yang kedua ini dita'liq oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi ada dua lafadz ya, as-sabru nisful iman, sabar adalah separuh iman. Wal yaqinu iman kulluh, dan yakin adalah iman seluruhnya. Yang kedua ini disebutkan Imam Bukhari di dalam sahihnya tanpa sanad alias hadisnya mu'allaq, tapi sigotnya majzum, majzuman bih, sigotnya sigot yang jazm atau yang pasti, artinya pasti dia sahih. Wa ruwiya marfu'an wala yathbut, dan lafadz ini juga diriwayatkan secara marfu' akan tetapi sanadnya tidak
valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lafadz ini valid tapi sampai hanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu saja. Wa Abdullah ibnu Mas'udin, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu huwa Abdullah ibnu Mas'udin ibni Ghafil al-Hudhali. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali dari Bani Hudhal ya. Bani Hudhal nanti ya ketemunya tetap kepada siapa? Kepada Nabi Ismail alaihi assalam. Semuanya masih satu silsilah keluarga dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Halifu Bani Zuhrah, mereka adalah sekutunya Bani Zuhrah. Yukna Aba Abdurrahman, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, itu kunyahnya. Wa yulaqab bi sahibin na'lain was-siwaki wal mitahharah, dan diberikan laqab atau diberikan gelar dengan 3 gelar yang disematkan kepada beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu sahibun na'lain, yaitu pembawa sandalnya Nabi alaihi salatu wassalam, was-siwak, dan siwaknya, wal mitahharah, mitahharah itu air wudu atau air mandinya itu yang menyiapkan biasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tufiya sanata isnataini wa thalathin, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Au fillati ba'daha bil Madinah, atau yang setelahnya di kota Madinah. Jadi wafatnya termasuk cepat ya, tahun berapa? Tahun 32 Hijriah sudah wafat. Padahal sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wafatnya tahun 40 Hijriah. Berarti Abdullah bin Mas'ud ini meninggalnya sebelum siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti yang hidupnya masih panjang setelah beliau adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Mereka masih hidup setelah sepeninggalnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sehingga riwayat hadisnya pun yang dari beliau juga tidak begitu banyak, berbeda dengan riwayat hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Itu mereka banyak meriwayatkan hadis kepada para tabi'in. Begitu pula dengan Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya, apalagi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu, apalagi Abu Hurairah. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk perawi hadis, termasuk ulama besarnya zaman sahabat, karena beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Namanya pertama-tama masuk Islam, usianya tentunya lebih tua daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi beliau bisa dikatakan ketika awal kali masuk Islam itu baru sekitar 21 orang. Jadi baru ada 21 orang di kota Makkah yang masuk Islam, kemudian beliau masuk Islam. Sangat awal sekali Islamnya beliau radhiyallahu taala anhu, sehingga ilmunya pun juga luar biasa. Berarti kalau dibandingkan ilmunya beliau dengan sahabat muda seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin As maupun sahabat-sahabat yang lainnya, bisa dikatakan Abdullah bin Mas'ud di atas mereka semua. Mohon paham ya. Jadi bisa dikatakan Abdullah bin Mas'ud di antara ulama sahabat ilmunya yang paling tinggi. Walaupun ilmunya di bawah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tetapi riwayat yang sampai kepada kita dari Abdullah bin Mas'ud lebih banyak daripada riwayat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, karena mereka penguasa. Namanya penguasa itu punya majelis ilmu atau tidak, Pak? Penguasa rata-rata yang enggak begitu banyak.
Rata-rata nggak begitu banyak. Sedangkan ilmu yang sekarang kita pelajari itu butuh majelis ilmu. Berbeda dengan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bisa melakukannya di waktu kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Para sahabat meriwayatkan dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau adalah qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah qudwah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Namanya contoh yang baik berarti untuk apa? Untuk diikuti secara mutlak. Maka apapun tindak tanduk dan gerak-gerik Rasulullah alaihi salatu wasallam, sahabat mengikutinya dan meriwayatkannya kepada kita. Itu pun kalau tidak dalam suasana yang sibuk seperti peperangan atau yang lainnya, beliau membuat majelis ilmu. Jadi kalau bisa dikatakan, bainama nahnu julus, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, ternyata datang Badui, datang Arabi, datang ini, datang itu, menunjukkan Rasul pun punya majelis ilmu yang banyak. Rasul kan penguasa atau bukan? Penguasa kan? Penguasa. Di Madinah berkuasa, tapi masih sempat-sempatnya membuat majelis ilmu. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seterusnya itu bisa dikatakan majelis ilmunya bisa dikatakan enggak seperti Rasul alaihi salatu wassalam, karena urusan yang terjadi waktu itu lebih besar, lebih banyak daripada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya bisa dikatakan jumlah umat Islamnya pada zaman Abu Bakar lebih banyak daripada zamannya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi zaman Umar, bisa dibayangkan Pak, kalau zaman Nabi kan negara Islam itu mencakup mana? Mencakup Jazirah Arab seluruhnya. Tapi itu pun baru tahun berapa? Tahun 910-an. Sebelumnya Jazirah Arab masih apa? Masih belum semuanya itu di atas keislaman. Setelah penaklukan kota Mekah, kemudian Haji Wada, baru seluruh Jazirah Arab itu semuanya Islam. Artinya beliau masih sempat-sempatnya bikin apa? Majelis ilmu di antara para sahabat, karena belum begitu banyak kesibukan. Utusannya pun baru Mu'ad bin Jabal, baru Ali bin Abi Thalib yang dikirim ke Yaman jadi gubernur. Tapi sekarang zamannya Abu Bakar terjadi ekspansi dan perluasan sampai membuka front timur dan front utara, yaitu kawasan Persia dan kawasan Romawi Bizantium, sehingga kekuasaannya lebih luas, dan lebih luas lagi pada zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Persia semuanya takluk pada zaman beliau. Itu pun tahun berapa? Tahun 15 Hijriah. Cepat ya, 15 Hijriah, 4 tahun setelah wafatnya Rasul. Bayangkan, riqahnya atau kekuasaan Islam sudah tersebar sampai perbatasan Pakistan, bisa dikatakan seperti itu, sampai kawasan Afghanistan. Nanti utaranya sampai kawasan Damaskus, Suriah misalnya. Nanti kawasan barat meluas sampai ke Mesir. Berarti terjadi pelebaran kekuasaan yang luar biasa pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga terjadi perbedaan. Dan pada zaman Umar, para sahabat dikumpulkan di Madinah, nggak boleh kemana-mana. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat disebar ke seluruh penjuru apa? Penjuru kawasan kekuasaan. Nah, termasuk yang dikirim siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini kebijakan pada zaman siapa? Utsman bin Affan. Kapan Utsman berkuasa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkuasa pada tahun 23 Hijriah. Tahun berapa Pak? 23 Hijriah. Berarti Umar menaklukkan Persia dan Romawi itu tahun 15 Hijriah. Penaklukan Baitul Maqdis pun juga tahun itu nggak jauh ya,
15 sampai 22 berarti berapa tahun? 7 tahunan ya. Kemudian pindah kekuasaan, baru sahabat disebar ke seluruh penjuru negeri. Dan Abdullah bin Mas'ud dapat jatah di mana? Di Kufah. Di kawasan mana? Di kawasan Kufah. Berarti beliau di Kufah itu sampai tahun 32 Hijriyah, tahun wafatnya beliau. Utsman itu berkuasa berapa tahun? 13 tahun ya. Tahun 22 sampai tahun 35. Nah, berarti ketika Abdullah bin Mas'ud berdakwah di Kufah, itu kira-kira sudah banyak yang diajarkan atau belum? Banyak atau belum? Enggak begitu banyak. Tidak begitu banyak, karena sekitar tahun 22 itu Utsman berkuasa, kemudian terjadi pengiriman sahabat ke seluruh penjuru negeri, dan Abdullah bin Mas'ud berada di mana? Di Kufah atau di Irak. Kemudian wafat tahun 32 Hijriah, sekitar 7, 8, 9 tahun mengajar di sana. Artinya kalau ngajar waktunya sebegitu pendek, maka tentunya tidak banyak yang bisa diriwayatkan. Sehingga umat Islam yang ada di kawasan Irak itu berbeda dengan umat Islam yang berada di kawasan Madinah dan Mekah. Pun paham ya? Nah, sehingga jeluntrutnya nanti ilmu yang dari Abdullah bin Mas'ud ini sampai kepada Imam Abu Hanifah. Dari sini akhirnya apa? Hadis itu enggak begitu banyak diriwayatkan oleh siapa? Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan Imam Malik yang ada di kota Madinah, hadis meluber. Kenapa? Beliau di pusatnya Islam. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun mereka punya banyak hadis yang dari mana? Dari sumber Imam Malik dan Abdullah bin Abbas yang ada di kota Mekah. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi Abdullah bin Abbas usianya lebih panjang daripada Abdullah bin Mas'ud. Beliau wafat tahun 32. Abdullah bin Abbas wafatnya sekitar di atasnya 60 ya, tahun 60 Hijriah. Sehingga riwayat hadis yang ada di Mekah maupun di Madinah Abdullah bin Umar sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Itu riwayat yang ada di Mekah maupun di Madinah. Sehingga ilmu yang sampai kepada umat Islam hari ini itu paling banyak dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Lewat jalur siapa? Imam Abu Hanifah. Jadi kalau sekarang dihitung umat Islam sedunia, madhab paling gede apa? Hanafiyah. Itu paling besar. Nomor 2 apa? Paling gede apa? Abu Hanifah paling gede. Ini kawasannya paling gede. Nomor 2 apa? Antum saya terus ngerti. Malikiyah nomor loro. Nomor 3 Syafi'iyah. Nomor 4 Hambali. Hambali ini paling kecil. Abu Hanifah ini menguasai kawasan Asia Tengah sampai Cina, kemudian kawasan Afghanistan, kawasan Tantan, semuanya itu apa? Madhabnya Hanafi. Kemudian Malikiyah itu tersebar di kawasan Afrika. Syafi'iyah tersebar di kawasan Asia Tenggara. Hambali tersebar di mana? Di kawasan enggak. Hambali itu baru tersebar eranya Imam Muhammad bin Abdul Wahab, tersebar gede. Sebelumnya enggak begitu besar. Sebelumnya cuma Ibnu Taimiyah atau Ibnu Rajab Hambali, Ibnu Qayyim, enggak begitu luas kawasannya. Cuma di kawasan apa? Kawasan Baitul Maqdis, Yerusalem, kawasan Baghdad, kawasan sekitar Jazirah enggak begitu banyak asalnya. Tapi ketika muncul Imam Muhammad bin Abdul Wahab, maka madhab Hambali tersebar dengan begitu luas. Hari ini terus apa? Terus tersebar lewat apa? Lewat dakwah terutama yang dipimpin oleh siapa? Oleh Arab Saudi lewat Jamiah Islamiyah. Jadi antum sekarang komunitas seperti ini madhabnya secara tidak langsung apa? Hambali. Secara tidak langsung apa? Hambali. Kapan ya baru muncul? Karena sebelumnya yang paling banyak itu apa? Abu Hanifah, Malikiyah di kawasan Afrika, Syafi'iyah di kawasan Mesir, kemudian India, Sri Lanka, Bangladesh, kemudian Asia Tenggara, kawasannya itu. Pakistan enggak.
campur di situ. Hanafiyah paling banyak. Hanafiyah. Kemudian Hambali itu cuma kawasan yang kecil. Setelah Arab Saudi berdiri, madhabnya resmi apa? Hambali. Kemudian mendirikan apa? Kampus-kampus, kemudian tersebar sekarang ke seluruh penjuru dunia. Pun paham ya? Jadi secara tidak langsung madhab kita apa? Hambali. Nah, Hambali ini madhab yang paling banyak perhatian kepada hadis. Madhab yang paling banyak perhatian kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena imamnya sendiri Ahmad bin Hambal itu apa? Syekhnya para ahli hadis. Imam Bukhari muridnya, Imam Muslim muridnya. Siapa lagi? Abu Dawud, Tirmidzi, kemudian Imam Nasai, Ibnu Majah. Bisa dikatakan semua ahli hadis itu rujuknya kepada siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Anaknya pun juga ahli hadis. Imam Ali Al-Madini satu angkatan. Kemudian siapa? Satu lagi yang seangkatan. Taib, khalas. Yakfi. Taib. Ini silsilah singkat bagaimana ilmu hadis tersebar dan kenapa ilmu fikih yang dari jalur Abu Hanifah itu tidak begitu banyak hadisnya. Pun paham ya? Tapi kenapa fikih yang dari jalur Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu sangat banyak sekali hadisnya. Kenapa? Mereka ambilnya di mana? Imam Malik dia di Madinah. Imam Malik di mana? Di Madinah. Imam Syafi'i di mana? Lahirnya di Gaza, yang sekarang lagi perang rame ya. Lahirnya di Gaza. Di Gaza lahir dalam kondisi yatim, ibunya pun balik ke Quraisy. Quraisy itu di mana? Quraisy itu di mana? Kotanya mana? Mekah. Balik ke Mekah. Kemudian hafal Quran di Mekah. Hafal Quran kecil, kemudian habis itu ngafal hadis, kemudian pergi ke Imam Malik di Madinah. Setelah itu pergi ke Baghdad. Jadi syekhnya Baghdad sana. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ketika tahu Imam Syafi'i ada di Baghdad, ambil ilmu dari siapa? Imam Syafi'i. Jadi kalau dilihat kitab antara Imam Bukhari sama Imam Ahmad bin Hambal, kualitasnya tinggian siapa? Tinggian Imam Bukhari. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu tidak begitu perhatian kepada sanad yang tinggi. Pun paham ya? Tidak begitu perhatian kepada sanad yang tinggi. Beliau fokus kepada apa? Kepada fikih. Jadi beliau ahli hadis, tapi juga fokusnya kepada fikih, ngambil dari Imam Syafi'i, walaupun umurnya nggak begitu jauh, sekitar 15 tahunan. Tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh. Tetapi hasilnya, masya Allah, beliau ilmunya diterima di sana di sini, tersebar kemana-mana, dan menjadi salah satu imam madhab, dan dua madhab sekaligus, madhab fikih dan madhab apa? Hadis. Ini jarang ada imam madhab langsung dua jalur, jalur fikih dan jalur apa? Jalur hadis. Jarang. Imam Syafi'i apakah beliau imam hadis? Iya. Tapi kitabnya yang sampai kepada kita apa? Fikih. Imam Malik imam hadis atau imam madhab? Dua-duanya. Karena beliau ahli hadis. Kitab Muwatta itu apa? Kitab hadis yang diriwayatkan oleh murid-muridnya, kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Abdul Bar, jadi kitab Istidkar contohnya, dan kitab-kitab yang lainnya. Thayyib. Barakallahu fikum. Ini sekelumit tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian beliau juga termasuk sahabat yang ikut perang apa? Perang Badar. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. 2 kali hijrah ke Habasyah, hijrah ke kota Madinah. Karena umat Islam waktu itu 3 kali hijrah ke Habasyah atau Ethiopia 2 kali, kemudian hijrah ke kota Madinah. Dan hijrah itu perkara yang diperintahkan ketika kaum muslimin terancam eksistensinya. Paham nggih?
Jika eksistensi umat Islam terancam, maka mereka diperintahkan apa? Berhijrah menyelamatkan nyawa. Karena Islam itu ada dengan adanya nyawa-nyawa orang yang beragama Islam. Nah, kalau orang yang beragama Islam eksistensinya di bumi hanguskan, kira-kira agama Islam ada nggak di bumi itu? Nggak ada. Makanya mereka pun meninggalkan kota Mekah yang hitungannya Ka'bah itu adalah tempat yang paling mulia bagi siapa? Umat Islam. Itu pun ditinggalkan sama Nabi SAW demi apa? Demi mengambil maslahat yang terbaik, menghindari mudarat yang terbesar. Kalau bertahan di kota Mekah kira-kira gimana? Terancam nyawanya. Dan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi perkara hijrah itu bukan perkara yang sifatnya apa? Aib bagi umat Islam. Aib atau bukan? Bukan aib. Dalam rangka menjaga agama. Jadi Mekah lebih afdal daripada Baitul Maqdis atau bukan? Lebih afdal dari Baitul Maqdis atau bukan? Lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Itu pun ditinggalkan Rasul SAW demi apa? Menyelamatkan nyawa kaum muslimin. Kalau kira-kira masih bertahan, habis atau tidak? Habis. Akhirnya beliau berhijrah ke Habasyah, kemudian berpindah ke kota Madinah. Di kota Madinah akhirnya apa? Tersusun, terkumpul kekuatan. Baru bisa apa? Melawan pihak-pihak yang dulu mendolimi kaum muslimin. Sebelumnya tidak. Dan Rasul pun tidak pernah melawan ketika berada di mana? Di kota Mekah. Kenapa? Enggak ada kemampuan. Tidak ada qudrah. Apakah berlaku jihad difa di situ, jihad mempertahankan diri? Buktinya Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah disiksa. Rasul bisa bantu, bisa nolong? Bisa nolong atau tidak? Tidak bisa menolong. Kenapa? Tidak ada kemampuan sama sekali. Mungkin kalau zaman ini ketoknya dipadano karo Saudi nom itu ora ketok blas. Yang duluris di apa? Dibambem kaya ngono dibeno wae. Kira-kira Kanjeng Nabi cara urip dina iki dilokno ngono paling. Enggak ada kemampuan. Tidak ada kekuatan. Nah, ning kekuatan ya wis diserang kedeknan itu. Malah adoh malah. Sampeyan budal mlaku tok lo pegel. Yang paling dekat ya mereka. Ada kemampuan atau tidak? Peng papat loh terjadi perang antara Israel Arab itu. Semuanya kalah. Hanya satu tok yang sukses mengambil apa? Mengambil kembali kawasan Sinai atau Tur Sina. Jadi 4 kali perang itu negara-negara Arab ya, bukan satu negara tok, 4 negara itu pun semuanya bisa dikatakan kalah. Jadi jangan beranggapan orang Yahudi itu orangnya banci-banci penakut. Iya, memang mereka penakut, Pak. Cuma masalahnya nek perang delik nunggu napa? Nungguri benteng masalahnya. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw mi wara'i judur. Mereka gak bakal perang lawan kalian umat Islam, tapi apa? Perangnya di belakang apa? Di belakang benteng. Benteng yang kokoh. Itu taktiknya mereka sejak zaman dulu seperti itu. Makanya dimanapun mereka punya benteng dan senjata yang hebat. Perang Khaybar itu loh, perang Khaybar itu benteng mereka di atas gunung, paham ya? Lah wong Islam munggah gunung itu orang gampang ora? Lah di atas sudah dihujani pakai panah, nggak main-main. Jadi memang mereka itu bener banci, tapi masalahnya mereka senjatanya hebat gitu loh. Bukan perkara yang remeh menghadapi mereka. Jadi secara mental kayak eneng ceritane wong Yahudi juara tinju dunia itu nggak ada. Ada atau tidak? Reneng. Juara tinju nek rawang Islam ya wong Kristen kan gitu kan. Nggak ada cerita orang Yahudi menang tinju, nggak ada. Tapi masalahnya dalam sejarah membuktikan seperti itu mereka berperang. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw mi wara'i
judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Tayyib. Jadi intinya kita ngelus dodo ra iso apa-apa. Hanya bisa mendoakan, membantu dengan harta, membantu dengan sebisanya, dan kita doakan semoga mereka menang. Apa maneh, Pak? Wis kadung kelakon. Wis kadung kelakon. Nek durung kelakon iso masih bisa dipenggak, ojo dipancing. Wis kadung kepancing, wis kadung kelakon, maka kita cuma bisa mendoakan, kita bantu dengan fisik kita, terus terang kemampuan tidak ada. Cara nekat maju kira-kira piye dadine? Mudaratnya lebih gede daripada maslahat yang dicapai. Jadi kalau dikatakan di mana umat Islam, ya sekarang mereka duafa. Mereka lemah. Mereka lemah secara nyali juga lemah, secara fisik juga lemah, dan dari berbagai sisi juga sangat lemah. Politik juga lemah, dari berbagai macam, Mbak, lemah. Antum di Indonesia kuat atau lemah? Nah, kuat es budal ke nih. Ya menunjukkan lemah. Nah. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dahulu mereka sebelum Islam itu sudah terbiasa dengan peperangan. Jadi mental bertarungnya ada, Pak. Lah sekarang kita ini mental bertarung punya atau tidak? Eneng sing melok tinju no kene. Jadi cara diduwong loro langsung, kira-kira wani maju ora? Langsung didulu ring loh. Wanita tapi kan ngawur kan, nggak punya teknik gitu loh. Nggak. Tenan ora. Jadi memang secara mental belum terasa. Dan sahabat kan sudah terbiasa perang, sehingga ketika mereka masuk Islam ada panggilan jihad, maju atau tidak, ya udah terbiasa, tang ini udah terbiasa gitu loh. Lah sekarang ketoke sing nyekel pedang sitok orang yang ngene. Atau nyekel apa gitu, pegang senjata ada. Nah ini kan butuh latihan juga, butuh kebiasaan, butuh mental juga. Orang tinju itu kenapa mereka nggak punya takut? Ya karena terasa mentalnya terasa. MMA atau apa gitu kan mentalnya terasa. Nah kalau nggak terasa, nggak tahu gelut karo wong, moro-moro kan gelut gitu. Orang tahu beleh wedhus, mari. Nah, ini kan mentalnya, sampean kon beli wedhus lho pembawaan sing wani mbok ora. Wong pira sing wani? Ana kemarin udah kasih ceramahnya, udah kasih kajian masalah nyembelih ketika Idul Adha. Mari kajian lho sing mbelih saidik Quran. Lah apalagi nggak ada motivasi ke arah seperti itu. Jadi intinya hari ini kondisi kita, semoga Allah menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Ta'ala memenangkan sunnah ini di atas segala kebatilan. Semoga Allah Ta'ala memenangkan kaum muslimin atas musuh-musuh mereka yang mendolimi mereka. Ini yang bisa kita lakukan hari ini. Adapun dari sisi fisik kita masih kalah jauh dari orang-orang kufar, musuh-musuh kaum muslimin. Maka gimana solusinya? Adalah perkuat akidah kita. Belajar akidah sudah benar atau belum? Sudah benar. Tapi masalah kuat atau tidaknya, ada jaminan? Kan nggak ada jaminan juga kan? Kalau dari sisi benarnya, insya Allah sing jenenge salafi paling bener kan gitu kan? Paling bener. Tapi masalah kuatnya dan bagusnya dan kualitasnya dibandingkan salaf kita, tentunya hari ini kita masih jauh dari mereka. Jadi PR-nya masih sangat berat. Tidak begitu mudah kita mengatakan ayo maju. Akhirnya apa yang terjadi? Malah kita yang jadi korban. Nah mereka yang suka ngompor-ngompori kaum muslimin, ayo maju, itu nggak pakai akal dan nggak pakai dalil. Makanya para ulama sampai sekarang mereka diam atau tidak? Bahkan bisa dikatakan gembosi kan bahasa mereka. Kenapa? Ya karena memang nggak ada kemampuan. Jadi
membuat keputusannya pun pakai apa? Pakai ilmu dan pakai apa? Maslahat, dipandang awakibnya nanti, akibatnya seperti apa, hasilnya nanti seperti apa. Senantiasa seperti itu. Tidak asal-asalan nyuruh orang untuk maju. Lawang sekarang Saudi lawan mana? Lawan Yaman aja kan. Yaman kan negara melarat, nggak punya apa-apa. Nyatanya juga apa? Kalah dan nggak ada hasilnya sampai hari ini. Bahkan mereka punya senjata yang bisa dipamerkan di dunia internasional. Jadi jangan dikira masalah perang itu masalah yang mudah. Asal berani, asal wani maju, budal gitu. Enggak seperti itu. Peperangan itu butuh apa? Skill, strategi, taktik, dan kemampuan menguasai medan perang. Saiki sing nok kene dikon budal rono. Medane wae ra roh. Saiki cara anak kopem untuk Sidoarjo. Cara balik metune gampang ora? Nek ra apal medannya ya beda lagi. Makanya ini perkara yang tidak mudah, perkara yang besar, perkara yang harus hati-hati di dalam berfatwa. Makanya jarang ada fatwa-fatwa seperti ini. Beda kalau negara yang nyuruh. Paham ya? Kalau negara yang nyuruh, fasilitasnya jelas. Mereka punya fasilitas, tapi kalau swasta yang nyuruh, fasilitasnya apa? Susah. Makanya masalah seperti ini kita limpahkan kepada para ulama, mereka yang paham dengan maslahat dan mudarat yang menimpa kaum muslimin. Tidak usah kita seudon kepada mereka. Mereka orang yang paling paham dengan dalil dan kebaikan untuk kaum muslimin. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang ikut perang Badar, hijrah 2 kali, kemudian juga beliau ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis kepada kaum muslimin. Termasuk banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari beliau juga Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu dapat Nabi cuma 4 tahun ya, tapi riwayat hadisnya paling banyak. Berarti beliau banyak ngambil dari sahabat yang lain. Salah satu gurunya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga Ibnu Abbas, ini sahabat yang kecil juga ya. Ibnu Abbas, Ibnu Umar juga sahabat yang masih kecil ketika itu. Ketika Haji Wada tahun 10 Hijriah, Ibnu Abbas itu baru balik. Balik itu usia berapa? 10, 11, 12, 13. Baru sekitar usia itu. Usia itu. Abdullah bin Abbas itu lahir ketika wafatnya Abu Thalib. Berarti ketika ya Abu Thalib itu tahun berapa? 10 kenabian ya, berarti 3 tahun sebelum hijrah. Berarti kalau tahun 10 Hijriah Nabi Haji Wada, usia Ibnu Abbas berapa? 13 tahun. 13 tahun. Tapi beliau ngambil ilmunya ketika berarti ketika apa? Ketika berada di Madinah. Berarti ketika hijrah usianya berapa? 3 tahun. Kira-kira 3 tahun iso belajar ora? Minimal berapa? 7 tahun baru bisa belajar. Berarti tahun keempat Hijriah baru bisa belajar. Sisa berapa? Sisa sekitar 7 tahun belajar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ngambil dari beliau juga Ibnu Umar, Imran bin Husain, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhum. Itu murid-murid Abdullah bin Mas'ud dari kalangan para sahabat. Taib. Kemudian murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud dari kalangan tabi'in ada Alqamah, ada Masruq, ada Abu Wa'ilah, Qais bin Abi Hazim, Rabi bin Khathim, dan Tariq bin Syihab, dan tabi'in yang lainnya. Riwayat Abdullah bin Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Bukhari Muslim itu ada sekitar 64 riwayat. Ada sekitar 64 riwayat. Ini yang muttafaq alaih, yang sama antara Bukhari dan Muslim. Yang diambil sama Bukhari saja tanpa Imam Muslim itu ada sekitar 21 riwayat. Imam Muslim saja sekitar 35 riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Taib. Itu sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Benar-benar beliau sahabat yang sangat mulia, terpandang di kalangan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan beliau sifat fisiknya, Pak, sifat fisiknya Abdullah bin Mas'ud itu kurus, bahkan bisa dikatakan kakinya gak duwe kentol. Nek sikil gak eneng kentole iku gimana bisa dikatakan kurune pol. Ana pernah melihat salah satu kawan dari Afrika, kakinya bisa dikatakan podo mek lengen iki lho. Podo mek lengen. Sangat-sangat kecil sekali. Bahkan kalau ada angin, Abdullah bin Mas'ud ini sampai terbang. Saking kurusnya. Maka ketika perang Badar ada yang menertawakan beliau. Kenapa? Saking kurusnya, saking kecilnya kaki beliau. Nek ketera angin sampai miber. Maka Nabi pun marah dan menegur. Apa kata beliau? Sikil kui nek ditimbang nok gone akhirat, ditimbang ya di mizannya Allah Subhanahu wa taala, iku podo karo gunung Uhud. Podo karo gunung Uhud. Itu kakinya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi fisik itu ngono-ngono nyewani perang kok. Perang Badar loh. Perang Badar itu perang yang ringan atau perang yang berat? Berat sekali. Lah wong 313 pasukan rencananya mencegat kafilahnya Abu Sufyan yang datang dari Syam ya, di lewat pantai Yanbu itu, dicegat di situ untuk merampas harta kafilah dagangnya Abu Sufyan. Berarti namanya nyegat kafilah dagang itu siap perang atau tidak? Yuk, siap perang atau tidak? Ya enggak siap, ongkor nyegat ngono tok. Kira-kira jenengan nek nyegat ondalan gitu loh, nggo senjata berat atau kor nyegat bondo wong tok? Sing cilik-cilik ya. Jadi nyegat orang itu tidak begitu banyak senjata. Itu yang terjadi pada perang Badar. Lah mari nyegat Abu Sufyan gagal, ternyata Abu Sufyan sudah selamat, manggil pasukan Mekah. Dipanggil langsung gaginan budal 1000 pasukan lengkap dengan persenjataannya. Apa mundur wes kadung adep-adepan, gak mungkin. Akhirnya Nabi pun doa yang panjang sampai Abu Bakar khawatir kepada beliau. Sampai Rasulullah SAW ketika perang Badar itu ngancam-ngancam, ya Allah, sampai ini mati falan tu'bad abadan, maka engkau tidak akan disembah setelah ini. Sampai Nabi ngancam seperti itu. Saking kondisinya darurat, nggak ada senjata, tapi terjadi perang. Akhirnya ada yang pegang tongkatnya pun, tongkatnya jadi apa? Jadi pedang, dan itu masih dipakai berjihad sampai apa? Sampai beliau meninggal, salah satu sahabat tersebut. Artinya perang Badar ini perang yang berat tanpa persiapan yang memadai. Itu pun Abdullah bin Mas'ud yang badannya kurus berhasil membunuh dedengkotnya atau panglima perangnya. Siapa? Abu Jahal. Jagoan atau tidak? Jagoan. Padahal kuru, nek enek angin, ketera angin, miber, itu berhasil membunuh apa? Panglima perangnya orang kafir. Lah sekarang bisa dipastikan kita ini badannya apa? Lebih daripada Abdullah bin Mas'ud, tapi nyalinya masih kalah dengan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Perang Badar mata ini Abu Jahal apa enggak nyalinya tinggi? Nyalinya tinggi. Mau bunuh itu masih dihina-hina dulu sama Abu Jahal. Ruwai'il Ghanam. Ente dulu yang penggembala kambing apa di Mekah. Digitukan. Ruwai'il Ghanam itu ibaratnya anak kecil yang penggembala kambing, bukan orang gede yang penggembala kambing. Saking kurusnya, saking ibaratnya nggak ada harganya gitu loh. Akhirnya apa? Dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini nyalinya beliau. Jadi para sahabat itu walaupun pendek, kurus, melarat, nggak punya apa-apa, nyalinya nyali apa? Nyali pejuang. Itu nyalinya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.